Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo, mahasiswa Universitas Siber Asia, kelas IFN 11. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Jaringan 2. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sehingga ujian akhir semester ini bisa saya selesaikan dengan baik. Untuk online dari presentasi yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu resume jurnal, yang kedua penjelasan dan model sederhana VLAN, yang ketiga core switch, distribution switch, dan switch access. Yang keempat, penjelasan terkait teknologi dan gambaran fungsi VPN. Dan yang kelima, yaitu terkait network security. Nah, untuk yang pertama, untuk resume jurnal. Jadi, jurnal terkait sistem jaringan komputer, saya ambil dengan judul Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer atau JT Siskom. Dan untuk subbabnya berisi sistem memantau gas di tempat pembuangan sampah akhir berbasis Internet of Things atau IoT. Yang untuk publikasinya dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro atau Undip. Untuk volumenya di volume 6, nomor 3, halaman 100 sampai 105. Dan di daftar ISSN-nya di Sinta 2 I ISSN 2338 sampai 0403. Nah, untuk latar belakang yang pertama, penemukan sampah organik di tempat pembuangan sampah akhir atau TPA menghasilkan pelepasan gas berbahaya seperti metana atau CH4 dan karbon dioksida CO2 yang berpotensi memicu ledakan serta gangguan kesehatan untuk masyarakat di sekitar area tersebut. Untuk sistem metode penelitian menggunakan pendekatan eksperimental, yaitu menggunakan hardware atau embedded system dan sensor berupa microcontroller, sensor gas dan lingkungan, dan indikator lokal. Yang kedua, menggunakan modul komunikasi dan IoT networking berupa modul Wi-Fi ESP8266. Untuk datanya ditangkap di server dan antarmuka atau interface di user berupa ThingSpeak server dan integrasi menggunakan Twitter atau dan bisa digunakan juga dengan menggunakan web. Untuk nilai tambah dari jurnal ini yang pertama otomatisasi dan pemantauan real time. Jadi data bisa record atau beroperasi secara otomatis dan dipantau secara real time. Berikutnya integrasi multi-channel phone notification, yaitu integrasi data tersebut bisa memberikan notifikasi melalui web atau melalui platform X. Berikutnya terkait efisiensi biaya. Secara nilai ekonomis, proyek ini bisa memberikan efisiensi biasa yang cukup besar. Dan berikutnya pengolahan dan visualisasi data berbasis cloud. Jadi datanya akan diolah dan divisualisasi berbasis cloud sehingga data akan tersimpan di sistem cloud dan ketika hardware-nya rusak masih tersimpan di cloud tersebut. Nah, untuk yang kedua, penjelasan dan model sederhana VLAN. Nah, untuk virtual local area network atau VLAN sendiri adalah teknologi yang memungkinkan sebuah switch fisik dibagi secara logis menjadi beberapa jaringan lokal atau subnet yang terpisah. Dengan kata lain, dari VLAN ini bisa dipergunakan untuk memilah atau mendistribusikan switch menjadi beberapa bagian. Ini yang contoh di visualisasi ini yaitu ada VLAN 10, ada PC,
ada gabungan beberapa PC dan bisa dikoneksikan kepada printer. Dan di sisi VLAN 20 jadi monitor, ada tablet, dan ada smartphone. Dan di VLAN 30 ada server, ada PC, dan bisa dikomunikasikan ke laptop. Dan di bawah ini paling bawah ini adalah switch yang bisa membagi untuk sistem jaringannya. Dan untuk tampilan sederhana, untuk perangkatnya adalah yang ada di tabel tersebut, ada perangkatnya kita coba bagi menjadi 4 bagian, yaitu PC 1 sampai PC 4, dan untuk port switch-nya fast Ethernet di nomor 1 sampai nomor 4, dan VLAN ID ada VLAN 10 dan VLAN 20. Dan untuk nama VLAN-nya ini ada usernya, staff, dosen, dan ini untuk IP address dan subnet-nya. Jadi kita bagi 192.168.10.2 dan di bagiannya kita bagi 192.168.10.3 dan berikutnya kita ganti addressnya di 20.2 dan 20.3 untuk pasangan atau vilanya untuk dosennya. Nah, berikutnya penjelasan terkait core switch, distribution switch, dan access switch. Untuk penjelasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, access switch, yaitu merupakan lapisan tempat atau end user atau perangkat pengguna langsung terhubung ke jaringan. Nah, fungsi utama dari access switch ini yang pertama menghubungkan perangkat akhir seperti PC, laptop, IP phone, printer, dan access point WiFi. Yang kedua, mengelompokkan port dalam VLAN tertentu menggunakan access port. Terus berikutnya, menjalankan fitur keamanan port, atau port security, dan fitur ketersediaan daya seperti power over Ethernet atau PoE untuk menyuplai daya ke IP phone dan atau access point. Untuk berikutnya yaitu core switch, lapisan inti atau backbone, merupakan tulang punggung jaringan network ataupun yang dirancang khusus untuk mentransfer data dalam jumlah besar dengan kecepatan setinggi mungkin. Nah, untuk fungsi utamanya itu meneruskan paket data dengan high speed switching tanpa hambatan atau low latency. Berikutnya menghubungkan antar distribusi switch dan memberikan akses keluar ke WAN atau internet atau data center. Berikutnya menjaga ketersediaan tinggi atau high availability jika satu link putus, data tetap mengalir melalui jalur redundant yang lain. Berikutnya untuk penjelasan distribution suite, yaitu merupakan jembatan penghubung antara akses layer dan core layer. Lapisan ini menjadi pusat kendali kebijakan jaringan. Nah, fungsi utamanya terkait distribution suite yaitu inter VLAN routing, yaitu meneruskan lalu lintas data antar VLAN yang berbeda. Yang kedua, network policy dan security, menerapkan aturan akses control list atau ACL, quality of services, yaitu QoS, dan firewalling. Berikutnya itu aggregation point, menggabungkan agregat koneksi dari banyak akses switch sebelum meneruskannya ke core switch. Berikutnya menjadi batas antara domain layer 2 dan layer 3. Nah, untuk tampilan atau keterkaitannya adalah sebagai berikut. Yang dari kiri adalah WAN atau jaringannya, kita bagi di core switch. Berikutnya kita bagi ke distribution switch. Kita distribusikan lagi melalui access switch dan nanti akan tersampaikan ke end user berupa PC, telepon, atau kita bisa akses juga melalui router berupa CCTV. Nah, untuk berikutnya yaitu penjelasan terkait teknologi dan gambaran fungsi VPN. VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi jaringan yang membuat koneksi terenkripsi yang aman atau secure tunnel di antara jaringan publik yang tidak terenkripsi atau seperti internet. Fungsi dari VPN adalah satu enkripsi kerahasiaan data, mengubah data mentah menjadi teks acak atau ciphertext menggunakan algoritma seperti AES 256. Nah, sedangkan jika tanpa dikunci enkripsinya, data tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Yang kedua, tunneling atau penyambungan paket, yaitu membungkus paket data privat ke dalam paket protokol publik seperti IPsec,
OpenVPN atau WireGuard agar dapat melintasi internet secara aman. Yang ketiga itu autentikasi, yaitu keabsahan akses, memastikan hanya pengguna atau perangkat terverifikasi yang dapat terhubung ke dalam jaringan privat perusahaan atau ke lokalnya. Nah, untuk tampilan dari VPN tersebut adalah sebagai berikut. Yang di atas itu adalah headquarter, yaitu data yang ada di server utama. Ini masuk ke tunnel, tunnel ada dua. Ini tunnel itu adalah jalan pintas dari headquarter ke branch. Nah, dari branch ini nanti ke kantor cabangnya akan didistribusikan ke user. Ada printer, ada smartphone, ada tablet, dan ada laptop, dan ada PC. Begitulah adalah teknologi dan gambaran sistem fungsi VPN secara operasional di sistem jaringan. Nah, berikutnya pembahasan terkait network security, yaitu network security adalah serangkaian aturan, kebijakan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang dirancang untuk melindungi integritas atau kerahasiaan data, ketersediaan availability data, serta jaringan komputer dari akses yang tidak sah, ancaman atau penyalahgunaan. Nah, network security berfokus pada tiga pilar utama yang sebagai CIA Triad, yaitu pertama C-nya confidentiality atau kerahasiaan, jadi memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses, misalnya dengan encryption atau akses kontrol. Yang kedua, integrity, yaitu memastikan data tidak diubah, dirusak, atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang saat dikirim atau disimpan. Yang berikutnya itu availability atau ketersediaan, memastikan jaringan dan sumber daya data selalu dapat diakses oleh pengguna yang berhak kapanpun dibutuhkan dan terlindung dari serangan seperti DDoS. Untuk komponen utama dalam firewall network security yang pertama itu firewall, yaitu benteng pertahanan pertama yang filter lalu lintas masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Yang kedua, IDS atau IPS itu intrusion detection atau prevention system. Sistem yang memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan untuk mendeteksi atau memblokir aktivitas mencurigakan dan serangan secara real time. Berikutnya itu VPN, mengamankan komunikasi jarak jauh dengan membuat terowongan terintegrasi di atas jaringan publik. Berikutnya, network segmentation membagi jaringan menjadi beberapa segmen, misal dengan VLAN dan subnetting untuk membatasi penyebaran ancaman jika terjadi kebocoran. Berikutnya, akses control dan authentication, yaitu pengaturan hak akses pengguna menggunakan metode seperti IAM, multi-factor authentication atau MFA, dan network access control atau NAC. Nah, berikutnya terkait network security, menurut pendapat saya adalah implementasi network security yang efektif tidak cukup hanya dengan membeli perangkat keras yang mahal atau menginstal antivirus saja. Jadi, menurut saya keamanan jaringan yang baik harus dibangun di atas pendekatan holistik yang berlapis atau defense in depth di setiap akses tersebut dilengkapi atau dibentengi dengan beberapa akses sehingga siapa yang mengakses adalah petugas atau benar-benar user yang mempunyai kepentingan di bidang tersebut. Terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.